positioningnya sih luar biasa loh. Serba pertama ya. Walaupun Iya. satu jantung saat itu ya. Lumayan sih Bun. Tapi ya kita melihat untuk 2-0 diamankan Onyx. Kantongnya bentar lagi penuh nih dari Onyx 3-0. Apakah akan kita lihat di game yang ketiga draft pick? Eko masih first pick kah? Atau ada yang berubah dari drafting phase di game kita yang ketiga? Dan Onyx first pick sekarang. Nah berubah nih berarti kalau Oke. first. Waduh, ngacak lagi di konsep ini Om. Kacak nih ya, beda nih ya. Tapi mereka ya gak apa-apa buang aja Lancelotnya. Menurutku Lancelot bisa dilepasin sama Eko. Iya. Bisa dilepasin sama mereka. Di pick nggak sama Onyx itu yang jadi pertanyaan Om. Nah, itu tuh. Hmm, Bisa besar kemungkinan, mereka lebih enggak. prioritasin Suns gak sih? iya mending Valentina kan. Ya hero-hero kuncinya lah ya. Iya. Atau bahkan Kadita kali yang Kadita bisa juga di-flexin bisa. juga kan. Iya. Tapi ini bandnya udah jelas nih targetnya masih sama ya. Ke arah Stanford. Satu band lagi Kaja. Wah, Kaja. oke. Respect terhadap Kaja nih. Ini bau-bau Lancelot kayaknya nih Om atau assassin lain ya. Lancelot kayaknya dilepas deh kayaknya Eko Bradley juga. Mereka pasti kasih kita lah, Lancelot gak mungkin mau dipakai juga orang kita udah kalah 2 kali pakai Lancelot. Ini antara Iya, iya. pilihan band Joy atau band Valentina nih? Ya menarik. Oh iya benar ya masih Iya ada Joy juga. Masih ada Joy. Betul. Ini Novaria bener-bener nggak ini nih. Gak nggak mau laku nih, gak laku nih Serius Novari. nih. Novaria ini nggak mau ya udahlah kalau nggak mau nggak apa-apa lah. Kan saya nawarin doang ya. Cuman band terakhir gue setuju ke arah Joy sih. Lumayan setuju maksudnya ke arah Joy. Daripada ke arah Valentina. Karena susah juga kalau di band Valentina diambil Joy nanti yang mengurus trendingnya Joy siapa? Iya. Oh enggak, mereka lebih respect ke Suns. Nah, ini ada Joy ada Valen. Ambil yang mana nih? Ambil Atau Kadita bahkan. Valen kalau aku ya. Kalau aku sih Valen masih ya? Valen Karena sih. bisa kopi-kopi juga nanti. Iya. Jatuh-jatuhnya ya dia bisa punya sisi. Oke, Dan diambil kita Joy. salah Oke, semuanya. Adalah Joy. Joy Diambil juga. Joy dulu. Betul. Oke. Karena mungkin udah ngeliat Valennya Sanji tadi sebenarnya juga nggak gitu main kan. Oh dia Valen. Valen Fredrin. Fredrin. Lancelotnya dilepas. Dan apakah ini mau dipakai sama Onyx Om? Lancelotnya? Atau dia main Joy Yang jungler lain. gitu. mungkin maksudnya kayak Bane atau Martis, Akai. Bisa. Ada Akai juga mas. Meskipun memang ya kalau Akai heavy spinnya bisa di copy ya. Aduh gasing. Diadu gasing nanti. Tapi Kadita dilepaskan. Ah ini Kadita flex nih harusnya nih. Kaditanya masih flex nih, sabar dulu nih. Bisa Nomornya bisa di- disimpan. E-boy atau bisa di Suns juga. Pick yang ketiga ini anak apa? Marksman kah? Love atau mau Kari. Franco? Kalau mau Marksman masih ada Beatrix juga. Beatrix. Tapi ya marksman biasanya diambil kan tadi. Iya iya. Mereka ngamanin marksman selalu di pick yang ketiga. Pick 23 buat Onyx. Iya. Cuman ini mereka first pick sekarang. Tapi Melissa, Melissa. Elisa kembali. lagi. Ya. Safety juga karena ada go away buat lawan Fredrin kan lumayan enak ya. Terus mereka takut mungkin kalau Grok yang di pick ya. Bisa jadi, bisa jadi, Hmm. bisa jadi. Tapi tidak akan ada Apa coba nih Kadita mau diambil hero Onyx. Sanford dulu. Franco-nya ke sana malah. Oh, Stopper kira- Joy kan? Yap. Iya, benar. Stopper pasti. Serem sih Franco ini lumayan serem sih sebenarnya. Presence-nya dia ya. Ya tapi sebenarnya untuk Franco ya, dia kan hero rumput. Nah buka rumput ini siapa yang duluan dalam rumput? Kalau ada Kadita dalam rumput, wah Tapi masalahnya kalau Kadita ngecek pun sebenarnya Iron Hook-nya Franco masih lebih nyampe duluan. bener. Jadi sama-sama kan sebenarnya. Ya mungkin nanti ya mau nggak mau Fredrin ya duluan. Ya. Bukain dulu nemu siapa baru Franco-nya. Mungkin lebih ke arah backup kali ya Franco-nya ini. Jadi ketika Joy-nya masuk, di situ lah baru Ludihan gitu kan. Tapi Iya. kayak Joy-nya jungler deh feelingku. Ya, tapi ini kan Jungle nih. ini kan single target juga kan buat Bloodhound-nya dia. Iya. memang. Berarti kalau misalnya seperti itu Faramis juga masih ada sih. Para Iya, musuh. Oh, nih. Faramis masih ada buat Onyx. Iya. Kalau masih di flex ya Kaditanya. Oke, oke. Marksman-nya mulai ditutup, Cloud yang sudah nggak ada. Tutup dah Cloud Beatrix kali ya. Wah masih sama second pace band-nya dari Eko, Fanny dan Hayabusa. Satu band terakhir kemana? Beatrix kah? Atau Kari atau Brody? Sebenarnya tergantung kalau mereka ngebandnya Kari berarti kemungkinan fighter tank jungler yang dipakai Kairi. Hmm. Brody juga bisa masuk nih karena lumayan kuat kan Bean? landingnya. Bin, ada Bin, oke. Tutup. Kalau misalnya mereka tutup Beatrix, mereka bisa ambil tank jungler. Tapi Grok. Grok. Gue mikir tadi mau pakai Grok loh, Onyx. Enak juga kan kayak Grok buka-buka vision Ya, ke Grok depan. Kadita ya. Iya, jadi ada yang pas baru one charge. Kalau enggak ya udah. Dan lapu-lapu kembali digunakan Sanford dengan hero favoritnya ya. Lapu-lapu yang di game kedua sebenarnya sih kurang maksimal tapi ya dia percaya masih bisa. Berarti ini Joy-nya flex. Tapi sekarang ini adalah kartu terakhir yang akan dibuka oleh Onyx. Dan kita akan melihat Kaditanya kemana nih, di Keyboy atau di Suns.
Kalau Joy jungle berarti XP-nya bisa Masya lagi ya. Tapi Joy Jungle resikonya lumayan besar. Itu Iya, dia. stoppernya besar banyak banget banget ini, ya. stoppernya banyak Takutnya banget. nabrak-nabrak kan belum ada vengeance lagi. Iya, dan bukan belum ada, gak ada. Nggak Iya, ada. maksudnya nggak ada vengeance lagi. Itu agak berat. Tapi ya tergantung kalau memang mereka konsepnya udah matang silahkan aja. Lancelot. Oke, Lancelot untuk Oke. Kairi. Nah ini pembuktian nih. Yang mana ya? Roamernya kemana? Cow lagi Avaramis kali. oke sih sebenarnya kalau mereka mau untuk extend team fight ya. Cow lagi udah. Tapi masalahnya nggak ada yang tebel di depannya. Tapi Akan Kufra. oke, mereka Oke, butuh oke. yang tebel, mereka butuh tumbal. Tumbal. Matrix last pick dari Eko. Oke 10 hero-nya sudah muncul. Dan ini menjadi match point untuk tim Indonesia yaitu Onyx. Satu kesempatan lagi teman-teman, satu game lagi bisa aja dapetin slot di grand final. Jadi tolong lupakan dulu kalian tuh fans dari tim mana, kalian dukung tim mana, lupain dulu. Kita satukan suara untuk mendukung satu-satunya tim dari Indonesia yang masih berjuang di MSC kali ini yaitu Onyx. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk hashtag Tim Indonesia, T1M Indonesia langsung saja di spam di kolom komentar. Dan kita akan melihat Onyx match point di tangan. Tentunya dari kesempatan yang begitu besar. Meskipun kita memang melihat Eko mereka selalu membawakan banyak banget sebenarnya hero-hero yang kuat banget untuk masing-masing pemainnya. Tapi lihat dukungan tim Indonesia juga nggak kalah ramainya di Kamboja. Jadi buat teman-teman langsung saja sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Lane of Down. Untuk game yang ketiga match point di tangan Onyx Esports. Satu langkah lagi. Ingat ya, di atas langit ada Onyx. Itu yang selalu Recall dikumandangkan. dulu Sans, recall. Recall Sans ya, itu kayaknya syarat utama gak sih? Iya. Awal-awal Sans recall artinya kita tahu semua mentalnya, keadaannya, moodnya lagi aman. Lagi bagus ya. Iya, dan iya boleh-boleh Sanjinya juga ikut. Biar ketularan mungkin rahasianya. Jadi siapa yang dulu Gak usah, gak apa-apa gitu aja terus, gak apa-apa. Gak usah ada yang clear. Oke, dan pergerakan yang cukup agresif ya dari Yawi ke area purple yang dimiliki oleh Kairi kali ini. Dan Keyboy masuk bersama dengan Boots. Namun Yawi, Stiker. flicker sudah digunakan tentunya karena tidak mau berhadapan dengan dua pemain yang cukup berbahaya. Dan serem banget itu Iron Hook-nya dari seorang Yawi, namun Keyboy masih bisa menggocek. Dan meskipun Little Wonder sempat diamankan oleh Eko, tapi akan coba di-clear dengan cukup cepat oleh Onyx. Source-nya lumayan mahal tadi ya, buang flicker untuk Kiawi. Ya mungkin di Turtle nanti udah mulai nggak lama lagi cooldownnya karena dia pakai emblem yang mempercepat cooldown juga. Tapi untuk Turtle pertama sebenarnya kayaknya kuatan Heko nih Om. Mungkin Fight-nya, sih ya. fight-nya, Untuk fight-nya. fight-nya yes, apalagi kalau Franco-nya udah punya Bloodhound dan juga ada Breakfast Fighter yang dipersiapkan. Tapi tergantung nanti dari zoning untuk Boots sendiri, karena Boots tugasnya dia ya nyicil separuh HP buat XP lawan, gak bisa join team fight. Dihadang aja lah. Dan masih cukup panjang sebenarnya untuk menunggu ya. Turtle yang pertama kita di bottom lane-nya juga masih dibiarkan mandiri. Dengan cewek lawan Benny QT, karena kita tahu ini akan menjadi setup Turtle untuk Eko. Dan cewek masih menahan di area bawah. Turtle muncul di area atas, jadi harusnya pergerakan dari XP kedua belah tim kali ini sudah mulai berjalan di area Turtle ya. Boots sudah mulai join team fight dan sementara Kaltizi akan berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle, tapi Kairi bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Boots ngebuka satu buah Electrifying Beast, tapi di area midnya Keyboy tertahan masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Sanji. Namun Sanji akan ditumbangkan menjadi first blood untuk Onyx, tapi Kaltizi satu hit lagi ke arah seorang Kairi, namun dia melihat tidak ada chance untuk menemukan Kairi. Jika terlalu jauh ini akan offside hitungannya dari seorang Kaltizi. Boots-nya keluar tadi sebagai punishment. Heal-nya sama tapi Turtle-nya Eko nih Om. Iya, Turtle-nya Eko, tapi ya masih mirip sih semuanya. Mungkin perbedaannya nanti kita bakal melihat adanya di level ya dari masing-masing hero. Karena dari Turtle juga kan selain ngasih gold-nya memberikan sedikit XP. Dan di top lane-nya ini duelnya masih tetap mirip juga, ada recall dari Sunford. Jadi sekarang setelah adanya punishment mungkin di Turtle yang pertama tadi, rotasi sudah dilakukan oleh Eko. Mereka sudah menempatkan romer mereka, Yawi ini ada di gold lane. Ya, dan di arah mid lane, Bouncing Ball mencegah pergerakan dari Kartzi dan bisa dipanis. Satu kill yang lumayan mahal. Ini menjadi keuntungan lagi nih karena yang di kill kan jungle ya. Betul. Itu patternnya bakal ganggu banget soalnya. Ya setuju, apalagi ya ini 5 menit awal yang Bukan penting. surprise. Oh tapi ternyata Iron Hook-nya miss. Namun itu last hit dari Benny QT
begitu menyeramkan. Dan respect tentunya dari Suns untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di area atas, Boots masih menghindari gebrakan yang dilakukan oleh seorang Sanford di sini. Lagi-lagi gila, Suns dan Iron Hook-nya tadi berhasil connect dan Revenge juga masuk. Mungkin tujuan utamanya masih ada di plating. Dan gua kembali lagi dengan Suns yang bisa ngebait flicker Bloodihan dari Yawi. Takut. Wow, Yawi di game kedua tadi kena, game pertama maksudnya Ya, kena Winter ya. bait, Nah, ilangin Divine Judgment flicker dan sekarang Bloodihan flicker. Yawi kesel sih itu. 2 kali loh. kali Ya kayak. memang masih kena efeknya tapi ya nggak mati kan, nggak tumbang karena dia bisa ke belakang. Ya tipis banget. Dan untungnya itu juga ada Benny Cutie kan. Kalau nggak ada Benny Cutie kayaknya masih bisa ditabrak tipis sama Suns deh. Karena Iron Hook-nya miss kan. Tapi kali ini Kiboy masuk ke area depan, ditarik dengan satu buah Iron Hook. Bloodihan juga connect. Udah pasti Kiboy akan tumbang. Karena 4 pemain dari Echo sudah mulai terlihat di area rivernya. Suns udah bikin ke arah satu buah Genius One untuk memberikan penetration. Tapi TZ akan langsung mendapatkan turtle objektifnya. Tidak bisa dikontes oleh seorang Kairi. Tapi bakal dipaksa teamfight-nya. Gak kena pressure ward-nya karena Suns udah mundur ke area belakang. Dan bahkan Kairi mencoba untuk mengejar ke arah seorang Zanji. Memang gak ada Bloodihan tapi lihat 4 pemain lawan 1. Kairi terlalu memaksakan teamfight di area mid-nya. Ya itu bahkan Sanfordnya ada di sana karena di top lane Boots masih melakukan plating terhadap turret sendiri. Jadi ya pertukaran yang gak manis tadi untuk Onyx. Kira ada sedikit distraksi ya bagi mereka juga. Tapi ya masuk ke dalam menit yang kelima seperti ini untuk gold yang gak terlalu jauh berbeda. Ini hampir sama nasibnya seperti di game yang pertama. Di mana Echo mereka punya keunggulan dengan memenangkan kontes turtle. Ya. Ini mungkin harus menjaga temponya kembali dari Onyx. Ya, nggak boleh terlalu terburu-buru, hero-nya strong banget nih dari Echo untuk early-nya. Franco dan Beatrix juga follow up yang kuat, ketarik. Ya ketarik plus flicker, Bloodihan lagi dari seorang Kiboy. Tentunya akan tumbang untuk yang kedua kalinya. Namun satu buah wave dari seorang Suns nggak mampu untuk mendapatkan trade apapun ke arah pemain-pemain Echo di sini. Dan setidaknya di area bawahnya ini harus di defense terlebih dahulu dari Suns. Tapi ternyata Sanji sudah mulai memotong dari lini kedua dan Benny Cutie dapetin banyak banget keuntungan sebenarnya, dapat plating dan juga bahkan udah tumbangin turret pertamanya. Ya. Dan bagian bawah si Goldennya menjadi tujuan nextnya ya. Buat Echo setelah mereka selalu mengeringkan di sini turtle yang pertama tadi dan bahkan yang keduanya mereka mengarah ke Golden. Apalagi mereka punya Yawi. Ini Iron Hook-nya kalau memang bisa pas banget, ngecek rumputnya mereka juga gak perlu terlalu maju ya mereka akan selalu unggul. Ya. Dan Suns bermain lebih sedikit pasif ya sekarang. Iron Hook lagi dan lagi dari seorang Yawi namun masih bisa dihindari oleh Kiboy. Masalahnya ketika Kiboy-nya masuk, ini pemain-pemain dari Onyx nggak punya damage tambahan sebenarnya untuk dapetin trade. Tapi lagi-lagi masih bisa mundur dari Kiboy. Memang flicker tidak akan digunakan, hanya bouncing ball saja. Dan Yawi melihat adanya turtle yang sudah up kali ini, tentunya perfect turtle di tangan pemain-pemain Echo. Kan Kairi agak sedikit terlambat dengan satu buah Phantom Execution-nya. Ya, 3 kali turtle, perfect turtle artinya untuk Echo. Namun di arah bottom lane ada 1 lawan 1 sepertinya cewek. Berhadapan dengan Onyx namun sayangnya flickernya di commit dan yes! Bisa untuk ditumbangkan. Sanford bisa memenangkan fight-nya. Ya, 2000 net worth dipegang oleh Echo kali ini. Dan sementara Boots bakal ditahan landingnya. Gak dikasih kesempatan. Ya, posisi dari seorang Benny Cutie terlalu free di area atas. Dan Kiboy bersama dengan Suns dipukul mundur juga di area midnya. 1 untuk 1 turret sejauh ini. Tapi kayaknya Benny Cutie udah mulai siap main objektif di area atas. Ini apa yang terjadi nih Om? Ini beda banget sebenarnya dari Sanfordnya yang lepas sih menurutku ya. Karena Sanford yang di game ini leluasa banget. Dan ini sulit banget. Siapapun yang mau nyebrang, selalu ada Yawi di mana-mana. Wah, dan ya itu dia tadi, rumputnya yang selalu diisi oleh Yawi. Ya kan? Biasanya yang lagi menang level itu yang bakal menguasai rumput. Sakit banget tuh Benny Cutie. Dan lagi-lagi bakal ke zoning dari Boots. Bakal mundur terlebih dahulu, nempel sama tembok. Biar nggak ketarik sama satu buah Iron Hook dari seorang Yawi dan Benny Cutie. Bermain sangat objektif untuk Echo, berhasil untuk dapetin 3 turret di 8 menit kita yang pertama. Oke, 4.000 gold yang diunggulin oleh Echo ya. Jadi sekarang temponya harus ditahan dan nggak boleh terburu-buru lagi dari Onyx. Mungkin dukungannya masih boleh di-spam lagi kawan-kawan. Masih berjuang kali ini Onyx yang sebenarnya chance-nya tuh masih luas banget. Baru early game lah, baru skill ke arah mid game. Belum sampai ke late game lagi nantinya. Cewek masih mencari item nih, dan kalau untuk itemnya Om silakan. Yes, dari ceweknya dengan Corrosion dan juga Demon Hunter Sword ya. Dan Boots memang dia udah punya Holy Crystal dan Genius One. Menarik sih, karena biasanya kita melihat ada Glowing One ya mungkin ya. Untuk item dia juga.
Tapi ya kita masih harus menunggu hal tersebut. Sementara Eko mereka unggul level lumayan. RTZ di level yang ke-12, point retribution yang jelas lebih besar dibandingkan dengan Kairi. Dan sekarang untuk Lord yang pertama juga sudah mulai di setup terlebih dahulu. Dari rumput-rumputnya, ini dipegang oleh Yawi. Dan range-nya juga Iron Hook udah jelas, itu akan mengenai di rumput bawah sana tuh. Bagian kiri dari Yawi yang sering diisi oleh Kiboy. Nah, Kasian banget itu Iron Hook kematian. Tapi Sanji udah mulai terekspos Gigit. tentunya di area mid-nya. Dan Kairi tergigit dengan satu peladihan, masih punya Pentagon Execution. Kiboy masuk dan harus flicker mundur secepatnya karena Sunford bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang cewek. Sans tumbang di tangan Benny Cutie. Dan cewek mencoba untuk bertahan, kali ini balikin keadaannya namun ternyata bertemu dengan seorang Kiboy. Kairi mencoba untuk menumbangkan Sunford, satu buah Tondros. Tapi di sisi lain, Boots hilang begitu saja menyisakan Kairi dan juga cewek. Efek Terrified Connect dari seorang Sanji. Renner. Renner apatinya di dodge, namun ternyata Arcane Shield dari seorang Sanji menumbangkan Kairi dan cewek. Akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa, tim fight yang terpisah. Untuk Oke. Onyx ini sulit banget. Eko memegang kendali kali ini. 4 member dari Onyx yang harus tumbang dan Lordnya free. Didapatkan oleh Eko. Gimana ini Om? ya ini menurutku ada beberapa sih. Yang dimana Iron Hook-nya ini yang mematahkan mungkin setup dari Onyx. Dan yang kedua juga Sunford-nya yang bebas dan nggak bisa ditutup oleh Boots-nya. Dan tadi kondisinya adalah Boots juga datang cukup terlambat untuk mengusir pemain-pemain yang ada di belakang yang terkena Tyrant Rage. Oke, ya menarik. Dengan satu Lord kali ini sebenarnya Eko megang keunggulan yang lumayan gede. 6.000 gold yang diunggulin juga. Walaupun jujur ya, kalau memang seandainya fight-nya bagus untuk Onyx, satu momen bisa ngerubah keadaan. Betul. Kufra mungkin dengan Tyrant Rage-nya, tapi ya hati-hati Iron Hook-nya ini mengancam banget loh. Ya, Serem banget. Itu setiap rumput yang dilewatin, Onyx mereka harus udah mulai was-was sih. Karena ini Yawi bisa di mana aja. Dan bahkan kadang nggak butuh Iron Hook untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx yang lewat. Kemungkinan bisa langsung dibeladihan. ini gold gap-nya jauh banget ya. Dari Woods yang ketinggalan lumayan. Mungkin dari gold laner-nya juga ini tertinggal juga. Ups. Tapi Rough Wave yang bakal menghindari dengan adanya satu buah beladihan yang belum dikeluarkan oleh seorang Yawi. Tapi di sisi lain cewek bakal coba diincar. Di area belakang hilang di tangan seorang Sanji Sunford. Terlihat keluar di area depan, dua pemain hilang ditukarkan satu. Dan ini bahaya karena Lordnya sudah mulai berjalan di area atas. Waduh, Lordnya udah mulai masuk. Kalsi yang akan ngebuka di bagian depan. Sanjinya ikut ngefollow. Sans di belakang dan terkena down. Sans harus tumbang. Menyisakan 2 member dari Onyx untuk melakukan defense. Kali ini best turretnya hancur di area top lane. Dan kali ini Lord masih melenggang begitu bebas. Kairi Dipaksa. mencoba untuk mendapatkan satu setidaknya pertahanan yang akan dilakukan oleh Onyx. Tapi kali ini bakal sedikit sulit. Bisa. Minion yang berhasil untuk dibersihkan. Dan Boots mencoba untuk memberikan distraction. Benny Cutie akan tumbang di tangan seorang Kiboy. Boots. Dan malah ada trade yang berjalan. Tapi Kiboy masuk dengan satu Kiboy. buah Tyrant Rage. Memang pecah dari seorang Sunford kali ini berhasil ditumbangkan. Dan Onyx masih memiliki kesempatan untuk melakukan defense. Dan bernafas lebih panjang di game yang ketiga. Masih bisa defense. Onyx masih bisa bertahan. Masih ada chance lagi. Dan kita akan membahas dari replaynya Om. Iya ini dia dimana bukaan dari Boots yang tadinya langsung dari spawnnya dia ngejar. Dan ternyata di sini dia bisa dapetin Benny Cutie. Dan follow up-nya. Dari belakang ada Kiboy dengan Tyrant Defense dan Rage. Follow up damage-nya juga ada cewek. Dan itulah yang membuat gold mereka agak terkejar untuk Eko. Meskipun memang dari Onyx mereka harus kehilangan satu best turret. Oke, tapi pastinya memang perbedaan network ini yang bakal harus dikejar ya. Ya tapi Sama udah Onyx. gak jauh-jauh banget. Tadi 6.000 tadi. Yes, udah gak terlalu jauh, sekarang hanya berbanding 2.600. Masalahnya ini Lord yang harus diamankan sama pemain-pemain dari Onyx juga. Karena mau gak mau mereka harus mulai peka sama pergerakan minion di area atas ya. Gue udah gak punya base turret lagi. Dan sementara Kairi masih cukup aware tentunya dengan adanya satu potensi dari Iron Hook seorang Yawi. Dan masalahnya kalau Yawi bisa ditumbangkan ini bakal enak banget sebenarnya tim fight-nya untuk Onyx. Ya, sebenarnya untuk landing jauh masih ada Joy ya dari Boots yang lumayan aman. Dan ini nggak tahu dibuka Kairi. Kairi buka, masuk ke area busnya, Konsil memang masuk. Tapi Iron Hook miss. Kali ini Kiboy melewati ke area depan, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Benny Cutie. Tapi ternyata Benny Connect. Benny Cutie memang hilang. Lord berhasil diamankan oleh Eko, tapi tim fight akan dipaksa oleh Onyx. Yawi mencoba untuk mundur dengan satu buah Konsil, tapi Kairi masih punya Pentagon Execution. Dan bahkan dari Kaltizi mencoba untuk bertahan di area depannya. Boots-nya mencoba untuk menjauhkan Yawi. Dan bahkan mengejar ke arah seorang Sanji kali ini. Lord harus ditahan di area atas. Dan Eko, mereka bisa banget untuk menabrak kalau mereka mau. Tapi masalahnya,
Keyboy pun harus recall mundur karena udah nggak punya HP yang banyak dari seorang Keyboy. Ya, dan dari itemnya juga yang sudah mulai bisa dikejar oleh Onyx sendiri. Mereka bisa ngereset karena Lord ini kemungkinan nggak terlalu dijaga ya, dikawal oleh Eko. Kalau memang Ekonya ingin untuk melakukan all in. Ini serem sih, posisi cewek harus berhati-hati. Aman Sudah sih, ngebuka aman Divine sih. Beats dan Keyboy masuk kah kali ini Sanji tertinggal. Masih punya bouncing ball kali ini dari seorang Keyboy, namun Yawi Iron Hook-nya tidak mengenai siapapun. Namun Onyx akan bermain lebih disiplin, lebih sabar. Yawi nggak punya flicker tapi punya Bloody Hand. Tapi punya potensi juga untuk mendapatkan satu buah Iron Hook ke arah pemain-pemain Onyx. Dan reset sepertinya akan dilakukan oleh kedua belah tim. Ya, temponya mulai ditahan lagi, kita relax lagi karena emang dari keduanya bakal ngeriset juga nih permainan mereka yang tadinya high banget temponya sekarang udah mulai turun. Lebih ke jaga zona-zona yang mereka perlu tahan aja nih dan awas Iron Hook-nya. Untung kena ke orange buff. Iya, sengaja ya untuk dihindari juga dari Onyx. Dan tapi cewek sekarang positioning udah mulai bagus sih menurut aku. Udah mulai gak gampang diculik, malah Benny Cutie diculik 2 kali ya. Ya, kesempatannya Onyx ini bakal datang dari cewek ya. Ini Melissa. Melissa dengan multiple shot dia, dengan bantuan Muddles-nya. Apalagi untuk team fight. Sebenarnya dari Eko ini mereka team fight-nya lumayan kumpul. Jadi makanya kalau Benny Cutie-nya bisa ditumbangkan pertama kali, bakal enak banget untuk Onyx. Tapi Kairi tadi lumayan serem sih, dia buka bus loh. Sendirian Itu lagi. sendirian buka bus, tapi memang sebenarnya ada Keyboy tadi yang nyurinya langsung ke arah backline. Tadi kalau seandainya memang digigit sama Yawi, itu Keyboy pasti ulti flicker. Ya. Pasti untuk nge-cancel pakai ulti atau paling nggak Terran Revenge lah. Ya, Nggak tapi usah sekarang Terran Rage. ya selain dari misal cewek tadi juga di belakangnya ini Boots harus bisa dapetin Benny Cutie ya. Tugas dia lumayan berat memang untuk kejar Benny Cutie tapi dia dapetin 2 kali juga. Iya, iya, Dan iya. Sanji dari tadi memang nge-copy-nya sih ke arah seorang Boots ya. Ya, Electrifying Beats-nya ya. Yang Oh. memang diambil juga jadi tanpa Glowing One untuk Boots. Udah Tapi ada mulai Bloodwings, Divine Glaive. Makanya ini Holy Crystal, Bloodwing, Divine Glaive. Gak ada defense magic lagi kan? Full ya, defense-nya dari Warrior Boots lah ya. Ih, Benny Kitty-nya rontok dong sebentar ini. Gak ada defense sama sekali memang. Oke, Jadi, oke. Cuman Menarik. punya satu steel leg plate bukan silence rope. Jadi damage dari Boots diharapkan bisa masuk total ya ke Benny Cutie. dan Yawi cukup jauh di area atas. Soalnya ini pemain-pemain dari Onyx mereka udah mulai disiplin ngecek busnya. Dan Sanford terlihat bersama dengan adanya seorang Sanji kali ini. Lord berada di area atas. Ini clear yang dilakukan sama seorang Yawi. Membuat Onyx mereka harus lebih peka dengan adanya minimap di untuk lini atasnya. Dan Lord udah mulai di-poke. Masalahnya Boots akan menjaga di area base. Konsil. Konsil mulai dibuka. Yawi. kelihatan. Terus dari seorang Kairi bakal menghindari adanya satu buah efek yang cukup mengejutkan. Sementara Kairi sudah mulai dipok juga dengan ada damage. Tapi Bloody Hand connect ke arah seorang Kairi. Kartizi berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Tapi Yawi, Boots akan mencoba untuk mengincar ke arah belakang kali ini. Mencoba untuk mendapatkan seorang Benny Cutie. Tapi Sanford dan juga Yawi yang akan menjadi pertukaran. Masalahnya Iko berhasil dapetin ke arah Lordnya. Dan Onyx mereka harus main defensif. Atau kalau mereka mau paksa team fight. Benny sendirian harus berhati-hati. Dan Dijepit, Keyboy dijepit. Bakal coba untuk masuk kali ini. Oh, satu buah. Tyrant Defense memang gak connect dan bahkan Benny Cutie mengoutplay seorang cewek kali ini. Keyboy bakal coba untuk menahan Benny Cutie tapi ternyata Benny Cutie masih bisa ditumbangkan oleh seorang Kairi. Dan satu pemain harus pulang yaitu dari seorang Boots karena memang ngelihat potensi dari Eko sekarang udah mulai bisa buying time, menunggu pemain-pemain dari Eko untuk respawn terlebih dahulu. Satu buah dominance ice di tangan seorang Kartizi. Kairi harus berhati-hati efek Terrified. Dan Keyboy kali ini bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Eko. Dan Sanji tentunya akan ditumbangkan oleh seorang Boots. Sementara di sisi lain Yawi bakal coba untuk menunggu satu buah Iron Hook yang connect ke arah seorang Boots. Namun Bloody Hand yang connect. Di counter balik oleh seorang Keyboy. Dan bahkan terkena knock-up dua pemain kali ini. Keyboy memang hilang tapi Kartizi udah pecah immortality-nya. Dan bahkan Keyboy harus mundur. Pemain-pemain dari Onyx mereka mencoba untuk bertahan tapi Kairi sepertinya nggak akan bisa kabur kah? Oh, masih bisa kabur dengan satu buah puncture. Aku kira itu bakal digigit sama seorang Sanford tapi ternyata enggak. Dan reset lagi dari kedua belah tim Onyx. Masih bisa nge-defense lagi. Ngeri banget. Dengan Lord yang tadi bisa di-clear sebenarnya
cukup ragu. Gue ngeliat medan pertempurannya nggak enak sebenarnya Om. Untuk Onyx juga tadi, Iya, tapi iya. karena keunggulan jumlah, akhirnya mereka percaya dan pede. Masalah itu bouncing Tyrant Revenge-nya nggak connect tuh Kiboy tadi. Ya, dan untungnya memang beberapa pemain dari Eko juga ini masih ada yang posisi respawn. Jadi mereka Iya. masih jalan kaki dan proses jalan kaki itu ada yang tumbang. Jadi sama-sama saling tuker-tukeran juga. Dan reset positioning. Lord yang 2 kali diambil oleh Eko ya. Bahkan sampai dengan 3 Lord ini belum terlalu impact lah kecuali Lord yang pertama tadi. Ya, Lord kedua, Lord ketiga, bonusan karena pemain-pemain mereka juga ya bertumbangan di sana. Konsep mereka tuh beli waktunya buat Kairi biar fokus Kartezi itu ke Lordnya dulu. Tapi Betul. sayangnya di cancel langsung dan dimakan Om sama Onyx. Makanya ya Lordnya emang nggak dapet tapi mereka menang dari jumlah. Iya. Immortality di tangan Kiboy. Satu doang. Udah pada pecah sih harusnya. Iya udah pada pecah juga. Nah, habis ya. Winter di tangan Boots. Oke, Winter Boots sama di tangan seorang Sans. Pokoknya PR-nya di Benny Kitty deh. Tadi Benny Kitty lagi survive-nya ya. Kalau sampai memang miss dari electrifying beats-nya, dia ngebalikin loh tadi. Iya. Iya. Kejar-kejar semuanya. Bahkan dia tahu medan yang bagus Om. Flickernya itu dipakainya tadi buat lompatin tembok sehingga nggak ada rhythm lagi. Joy-nya udah nggak bisa ngejar. Kairi buka map. Semua jadi rajin buka map dari Onyx. Iya kan ini Yawi-nya bisa di mana-mana soalnya. Dan Lord Evolve. Ini Lord yang lebih menyeramkan guys. Ya, penentuannya mungkin landing jauhnya harus dikontrol dulu dengan baik ya. Pastinya dari Boots juga untuk landing jauh. Tapi ya ketika Boots muncul pasti langsung di setup. Nggak pakai ragu dari Eko. Yuk Kairi. Yuk returnnya yuk. Beli yuk. Tapi kali ini konsil. Salah. Play mulai dibuka Yawi. Gak dapetin siapapun. Tapi ingat masih ada beladihan. Masih punya flicker dari seorang Yawi. Dan dia remit. Konsil. Oh konsil dari seorang Kiboy. Waduh. Akan coba ditahan. Kairi mulai masuk kali ini. Mengincar ke arah seorang Yawi. Dan bahkan hilang begitu saja. Karena dengan adanya Tyrant Rage dari seorang Kiboy. Sementara bakal coba dipaksa teamfight-nya kali ini. Benny Kitty fix. Bener-bener free banget di area belakang. Sanford memang hilang. Tapi pertukarannya kali ini Sans harus hilang bersama dengan seorang cewek. Boots. Gak bisa menahan damage yang begitu free. Dari Benny Kitty dan juga seorang Sanji kali ini. Dan ini bahaya Kairi. Mencoba untuk menahan Benny Kitty di area depan. Tapi ingat Benny Kitty. Tadi posisinya itu terlalu free di area belakang. Dan mereka sepertinya enggak butuh Lord. Tapi apakah masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Tonros ke arah minion-minion tentunya. Sementara Kiboy, Tyrant Rage-nya memang connect. Masih bisa ditahan. Benny Kitty hilang. Dan bahkan kali ini super minion mulai masuk lagi di area atasnya. Masih bisa ditahan kah? Kartizi mencoba untuk memaksakan. Enggak ternyata. Masih Tyrant Rage Kiboy. masih bisa di defense kembali Onyx. Tyrant Rage penyelamat dunia kali ini Onyx. Dan satu momen penting banget Benny Kitty off dari positionnya Iya. dan bisa langsung dipanis. Replaynya silakan Om. Iya, dan ini dia dari tayangan yang cukup lambat sebenarnya ya. Dan lihat bagaimana itu kena di atas, kena Cakep Tyrant banget. Rage juga dan terkunci sudah. Dan ini adalah kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord. Besar banget karena Benny Kitty lagi respawn. Gak ada damage tambahan, mereka bisa adu juga, gak perlu ambil Lordnya, ajak tim fight. Oke, tapi Boots, konsil udah mulai dibuka oleh Yawi, mencoba untuk mundur, tapi Boots mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari Eko. Dan kali ini Boots mencoba untuk bertahan, digantikan oleh Kiboy kali ini, tapi Boots, harus berhati-hati, memang masih punya immortality. Tapi Kairi bakal coba untuk menggocek, Sanford dilihat di depan mata, kali ini Bravers Fighter memang connect dari seorang Sanford, tapi Lord masih bisa ditarik ulur. Kartizi udah melihat posisi dari seorang cewek dan Kiboy berhasil untuk menahan satu buah Iron Hook kali ini. Tapi di sisi belakang lihat Kairi mencoba untuk bertahan dan apakah Lordnya ternyata masih bisa diamankan oleh Eko dan harus mundur. Oh no, dua pemain dari Onyx tumpang begitu saja. Kairi, where are you going kali ini? Mencoba untuk bertahan dari kejaran 3 pemain tapi immortality di tangan seorang Kairi. Dia gocek balik lagi, masih ada puncture dari seorang Kairi. Tapi di area depannya, Bennett Rage-nya ternyata miskalkulasi. Dan Benny Kitty mencoba untuk mengejar. Yawi masih punya beladihan sebelah-sebelahan kali ini. Dan bahkan backup-nya agak sedikit sulit mungkin. Tapi Benny Kitty, outplay yang dilakukan oleh seorang Kairi. Mencoba untuk bertahan, Salvo di area depan. Ceweknya free, Gawai dibuka begitu saja. Dan tapi Kairi harus tumbang kali ini. Dua pemain dari Onyx memang belum respawn. Dan masalahnya ini ada minion yang harus di-clear dengan cukup cepat. Sementara Lord sudah mulai berjalan. Udah gak ada turret base terbuka dengan lebar. Dan 4 pemain Bisa. dari Eko, mereka mau coba tahan kali ini Lordnya. Tapi melihat adanya cewek, tidak ada Benny Kitty, Eko bakal mundur serentak. Lagi-lagi Onyx masih bisa memegang kendali. Kok Bisa gak ditahan lagi. Itu Kairi gak Kairi. ada loh. Wow.
Ini mungkin dilihat dari replay kali Om ya. Yes, mari kita lihat bersama-sama. Ada Imo ya kok? Iya, Imonya bercanda dan bukan Iya. Sino ini. Waktu diangkat ke atas, dia kena Phantom Execute. Kena ujungnya. Wah, ini cancel juga. Bloodihannya di cancel tadi pakai Petrify. Suns-nya memang udah nunggu momen dari Yawi dan itu bener-bener masuk banget. Immortalnya juga ngebait tadi. Wah, Kairi sih. Ya. Wah, Tapi speechless ya. menurutku juga adrenalin masuk sih buat Eko ya. Dimana mereka bilang, wah ini ada satu pemain terakhir harus kita Gila. tumbangin. Mereka 3 kali push loh, dan Iya. gagal semua. Semuanya gagal dan yang jadi korban siapa? Benny. Iya, Benny lagi dan lagi 2 kali tadi. aku terus. Ya, jadi source damage-nya hilang dan tentunya Benny harus kalau mau menang nih game ini ya, dia harus sabar di belakang. Gak boleh terlalu Iya. dekat juga. Udah gak boleh ngejar-ngejar lagi sih Betul. dia. Betul, memang dia punya full equip, dia sakit banget damage tapi dia masih bisa dipotong karena dia marks. Oke, Yawi. Oke, dengan ada satu buah Tyrant Rage dari seorang Keyboy kali ini. Benny Cutie terlalu free di area belakang, harus berhati-hati. Sanford bakal coba Kairi. untuk mengincar ke arah seorang Sans, tapi Kairi tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Keyboy mulai maju, Benny Cutie akan menjadi threat kali ini, tapi cewek pun tumbang di tangan seorang Sanji. Bakal coba dipaksa tim fight-nya. Iko Filipin 4 pemain masih berdiri. Sementara Onyx mereka harus mundur serentak terlebih dahulu. Dan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 30 detik. Masalahnya cewek butuh waktu 50 detik untuk balik spawn. Ya. Dan apakah 20 detik sisanya ini bisa ditahan sama Onyx terlebih dahulu? Ya menurut ini akan menjadi Lord gratis buat Eko. Terlalu beresiko ya, apalagi 20 second. Terlalu lama juga, jadi ya daripada mereka mengambil resiko ekstrim, mending mereka coba untuk nge-defense nantinya. Karena masih sangat-sangat bisa. Mereka masih punya 2 base turret. Ini tapi lumayan lama gak sih? Gak ada Benny juga kan? Yang nembakin Lordnya. Nah, tapi PR-nya ya di sana tadi. Benny juga. Marksman yang seharusnya gak terculik sama Onyx itu bisa selalu tumbang. Oh, di kontes ternyata. Iya, karena ada Boots juga. Boots yang selalu keliling, dia selalu cari. Dan itu bahaya banget pastinya. Di arah mid, Sanford coba untuk di-poking. Bouncing ball mau dimakan ternyata. Aduh, Oke, ini bahaya sih kalau sampai gak ada Keyboy. Masih Oh, punya di-all in. immortality, tapi Bloodihan Connect informasinya didapatkan. Boots mencoba untuk maju kali ini, tapi satu buah Iron Hook mencoba untuk mengincar ke arah seorang Sans. Harus pakai revive-nya untuk mundur, harus sabar terlebih dahulu. Karena Onyx sekarang udah mulai full squad lagi. Yap. Cuma masalahnya, ini immortal dari pemain-pemain Eko juga pada belum pecah juga nih. Masih ada di tangan Sanji. Dan dari tadi Sanji nih soalnya yang ngincer ke arah cewek itu Sanjinya. Oke, Lord. Sampai Sanji, sampai si cewek itu bikin itu loh satu buah Athena. Tapi Yawi terjebak di area depan masih bisa flicker mundur. Wow, Yawinya bisa selamat lah ya intinya. Padahal udah buang Tyrant Rage, tapi kayaknya bakal tetap harus dikontes. Mengingat ini Lord yang sangat penting pastinya untuk keduanya. Kairi yang ngebuka vision di bagian depan. Keyboy tinggal nunggu momentum. Untuk sementara landing atas dan bawahnya cukup setara lah. Atasnya yang lumayan jelek, tapi kontes di Lord kayaknya udah nggak bisa dihindarin. Iya, tapi kali ini Lord yang sudah mulai dipok sampai setengah bar. Keyboy maju ke area depan, Kairi dapetin momentum kali ini Bennett Rage dan tapi ternyata Benny Cutie yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Yawi, immortality pecah, kali ini Benny Cutie bakal coba untuk cari posisi yang lebih aman karena mereka tahu Onyx akan memaksakan team fight-nya dan hanya bisa untuk mendapatkan Yawi saja. Tapi ini Lord di menit ke-26 yang berhasil didapatkan oleh satu Bennett Rage dari seorang Benny Cutie. Oke, tumbang dari Yawi. 4 lawan 5 kondisinya, namun Yawi ini kan frontliner, damage-nya tetap ada nih Om. Benny Kitty masih punya damage. Benar, tapi setidaknya dari Onyx mereka sudah tidak perlu takut lagi ada yang bisa nge-lock. Jadi mereka bisa kontes di depan. Atau ketika Lordnya lagi jalan sekarang. Dan itu yang bakal dilakukan oleh Onyx. Mereka kayak harus potong sekarang sih. Ya, potong di depan jangan sampai masuk dalam base atau membiarkan adanya super minion yang lain ya. Nah ya, Yang buat jalan juga. ini soalnya Kairi juga bakal coba untuk clear mid terlebih dahulu sembari cewek udah mulai menunggu. Dan posisi dari Keyboy siap untuk Gila Lordnya. melakukan inisiasi. Tebel Gratis. banget, gratis banget tapi untuk Onyx. Sehingga reset lagi sepertinya. Reset. Dan betul. kita bakal menunggu Lord yang ke-6, astaga. Ya, dan itu memang pentingnya sih. Ketika mereka dapetin yang evolve Lordnya, mereka harus ada pertukaran. Iya, Dapetin iya. satu aja. Itu udah penting banget. Karena 4 lawan 5 gak bisa dipaksakan oleh tim musuh juga. Ya, menarik ya. Dengan Lordnya dipotong tadi langsung di atas. Sebenarnya kalau dilihat dari posisi itu lumayan beresiko. Lord di atas tadi karena bisa dijepit Om dari belakang gitu kan. Tapi momennya nggak pas untuk Eko karena ya yang tumbang tadi Yawi. Aku Nggak ada yang tukang bukanya. ini sambil sakit perut Serba karena salah ya. saking tegangnya nih nonton. Jadi yang tumbang 2 nih, yang selalu jadi intisari Iya, mereka. Yang satu Yawi, kalau bukan Yawi ya Benny. Kalau yang tumbang yang lainnya semisal Sanford lah ya. Sanford ya kayak gitu-gitu, itu masih bisa di teamfight tadi. Iya. Kalau Sanji pun bahaya Om. Karena source damage-nya Ya lumayan. makanya coy, cuma Sanford nih yang bisa dicari sekarang. Iya. Sanfordnya doang. Kalau Sanford tumbang, kondisinya untung buat Eko bisa fight lagi.
Tapi kalau yang lain kayaknya nggak bisa deh. Oke. Bari menunggu ya, 60 detik untuk Lord yang ke-6. Clear minion harus dilakukan. Landingnya jangan sampai dilepas sama Onyx. Meskipun ya kita jarang sebenarnya ngelihat adanya backstep ya dari pemain-pemain Echo. Tapi satu momentum yang kalau mereka kalah jumlah aja, wah itu tentunya bisa ngebuat Echo bisa untuk memaksimalkan landing atasnya. Dan ini sudah resmi menjadi game Wah. terlama ya, mengalahkan game Gak yang apa-apa. lama sebelumnya. Asal 3-0 aku rela. Gak apa-apa, yang penting kita dukung terus Onyx Iya. teman-teman. Dan mulai Hey. ditarik Keyboy di bagian depan. Ada suppress, digigit Bloody Hunt ternyata. Bakal coba untuk di-commit, masih punya flicker Sunford. Di bagian depan coba zoning ke arah cewek. Benny. Sanjinya hampir down. Benny Kitty Cewek? di bagian belakang masih bisa selamat mungkin, namun Sunfordnya Immortal semuanya pecah. Dan masih bisa bertahan sebenarnya dari Onyx. Ditarik lagi kali ini Kairi di bagian depan. Masuk dengan flickernya, Yawi bisa mundur, ternyata Kalzi di bagian kanan dan tidak ada korban. Hanya kehilangan banyak source Immortal. Wah tapi gila banget sih Sunford memang fokusnya ke arah seorang cewek ya. Dan untungnya memang hanya Immortal saja tadi yang pecah. Yap. Cuma Lord sudah mulai masuk sekarang, udah mulai datang. Lord yang Benar. ke-6. Tapi kalau kita bicara soal Immortal yang pecah juga, ini ada Immortal yang bisa dibeli oleh pemain Onyx. Iya. Digantian sekarang. Oh tapi Kairi, Ada di boots Immortal. kelihatan dia mau coba untuk dapetin trade ini. Satu buah Rainers Apathy, Benny QT. Udah menghalau, setidaknya ngepok ke arah seorang Kairi. Dan Yawi harusnya kelihatan juga sih posisinya tadi sempat keluar dari area boost. Tapi Lord kali ini, Lord yang udah gak tahu nih darahnya berapa. Dan bakal coba untuk dipok saja. Nah itu dari Nah, tadi Iko. kembang kol loh, muter-muter pukul dulu Kembang sekali kol. kan. Iya tinggal satu titik ya. Buka Satu vision, bar. soalnya buka vision maksudnya. Iya, Buka kasih vision. info buat Eko. Oke. Dan Kairi. Kali ini Immortal Yawi ya. masih sabar. Yawi Immortal. Immortal, iya. Boots juga ada Immortal. Itu jauh banget ya. Keyboy juga ada. Si Sun trappingnya jauh banget tuh. Iya. Tapi masalahnya ini Lordnya masih bisa tarik ulur sih. Dari Onyx. Dipecah tuh di area midnya. Turretnya dipegang sama Onyx sejauh ini memang masih 4 turret. Tapi Lord yang jadi penentu. Masalahnya ini mereka memang sih bisa dapetin Yawi atau mungkin dapetin Sunfordnya. Benny QT susah loh, susah banget. Karena Iya. positioning dia setelah dua kali tumbang tadi ya di Lord yang terakhir. Itu tuh bener-bener dia perhatiin banget. Karena posisinya seorang Boots yang bakal ngincer ke arah seorang Benny QT atau mungkin dari Keyboy-nya. Tapi Kairi mulai. maju ke area depan kali ini terkena surprise dan masuk dari seorang Sansnya dengan satu buah Rovage. Red. Dan Red-nya connect kali ini dari seorang Keyboy. Tapi Benny QT terlalu free di area depan, Kairi memang hilang. Keyboy mencoba untuk flicker Boots, mundur Boots. terlebih dahulu tapi Boots mengacak-acak lini belakang dari Eko. Mencoba untuk mengincar ke seorang Benny QT. Keyboy masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Kali ini akan dikejar Kasanji. Lord. Boots memang masih punya Nggak bisa. immortality tapi Lord kali ini tidak akan dikontes oleh seorang Boots dan merelakan jatuh lagi ke tangan pemain-pemain Eko. Lagi-lagi Lordnya diambil Echo. Dan ini kondisinya 3 lawan 4. Sebenarnya Lordnya masih bisa ke defense lagi kan harusnya Om? Bisa banget sih. Apalagi damager-nya kan udah hilang. Benny QT, Sunford juga damager. Jadi kurang Sanji aja. Dan ya mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain juga untuk Echo. Jadi mereka harus kembali melerakan Lord yang sekarang ya. Tapi ini adalah slow push, lihat Lordnya. Iya. Belum yang potong di atas sana karena memang dari pemain-pemain Onyx juga mereka sadar kalau mereka ngasal maju. Tiba-tiba ada flicker Bloodhound dan di belakangnya ada Sanji. Situasi akan langsung berubah lagi. Iya. Dan ya itu dia akan dibersihkan untuk Lordnya. Lord gratis lagi. Astaga. Udah sampai Lord ke berapa nih? 6 ya? Iya ini Lord ke-6 Ke berarti. 6 nih. Wow, dan dari itemnya ini Benny Kitty udah ganti-ganti terus nih Om. Udah Tadi nggak tahu ada lah Rose dia. Gold, ada Immortal. Udah diganti lagi sekarang punya Athena. Udah nggak pakai sepatu. Ya ini tajir melintir ya. Iya. Tapi ya ini bakal dibersihkan dulu. Jangan sampai ada best start yang hilang juga. Dan luar biasa. Waduh, dari- bawahnya weh. Gak bisa Sans Terlalu reset banyak dia sih sendirian. kayaknya. Iya. Oke, Terlalu oke, banyak. Bakal direlakan aja ya. Tapi reset lagi. Lord yang ketujuh kah? Lord yang ke-7 mungkin menjadi penentuan juga. Tapi pressure-nya ini berat untuk Onyx. Kenapa? Karena atas dan bawahnya ini kurang baik. Iya betul. Masalahnya setiap teamfight mereka itu susah banget untuk ngincer ke Benny Kitty. Dia orang tuh harus dapetin momentum kayak tarik ulur Keyboy-nya tau gak? Memang mereka dapetin 2-3 yang bisa di knock up tadi. Cuman Benny QT lepasin banner Treasure juga di sana. Dan posisi kalau misalnya mereka fight di area Lord, Kairi-nya tuh potensi untuk tumbangnya tuh gede banget. Karena dia selalu buka map di depan. Dan plus dia itu dia aku baru mau bilang Immortality belum ada. Tapi sekarang sudah, Delay tadi delay. iya. Dia sampai pakai Queen Swing loh tadi Kairi. Gila Karena ya. kalau untuk buka vision ya, selain Kari menurut gue udah nggak ada lagi. Ya. Boots-nya itu harus tunggu momen.
apalagi Keyboy ya kan. Keyboy harus nunggu timing ketika dia ngelihat sedikit baru dia bisa masuk. Iya. Kalau bukan Kairi nggak ada lagi sih yang open. Mau nggak mau Kairi yang harus open. Dan Eko mereka sekarang bakal freeze di area atas nih. Dan Boots kayaknya udah nyium bau-bau yang, wah ini gak benar nih. Mana nih? Gak kelihatan di map nih. Ya, Keyboy bakal ngecek. Dengan satu buah Tyrant Revenge. Tapi Keyboy sih covernya gila ya. Itu dapat momen. Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya penting banget loh. Ya, tadi ini gold gap-nya bener-bener tipis Ini banget ya. udah gak ada Udah nggak relevan lagi. Udah sekarang Kalau udah gold gap-nya udah nggak relevan. Terserah lah. Iya. Mau beda berapa kita terserah lah. Mau Kita- itemnya udah full gitu kan. Udah ngeliat nih justru yang ada kembang-kembangnya, bukan kembang, sayap-sayapnya Immortality ya. Itu ada berapa gitu kan. Iya. Dari Eko kayaknya ada berapa nih? 2 atau 3 gitu. Masih delay sih om gua rasa om. Tiga ini dari Onyx lumayan banyak juga, 3 juga. Ini bottom lane-nya ini loh yang jadi PR nih. Yang gua ngeri tuh Benny Kitty-nya nyari-nyari selaan dia main split push om. Iya. Karena Jadi- agak susah kalau udah split push bahasnya. Makanya biasanya cari info dulu nih, ada nggak Benny Kitty-nya? Ya, tapi setupnya duluan dimulai dari Eko lagi sekarang. Ya itu karena pressure dua lane. Iya, Iya. pressure lane-nya. Onyx lagi berada di posisi yang landingnya nggak bagus sebenarnya. Dia harus agak sedikit mengalah ya. Dan team fight setup sih dari Keyboy. Ini Mortality Sunford bersama dengan Kartizi, Yawi juga belum pecah. 3 Imo di tangan Eko. Dan Kairi. Imo dia mana? Mungkin bug efek. Oh ya mungkin kali ya. Bug efek atau dia ganti dulu. nanti Ada kan beli soalnya lagi. tadi ya. Ah, diambil Oh juga diambil. powernya. Aduh ini vision yang, ya udah paling nggak digebuk dulu yuk, bisa yuk. Iya Tuh, yuk. visionnya kulit dulu kelihatan yuk. terus tuh kan. Nah, masalahnya sekarang Keyboy berada di depan dan Kairi masih sibuk untuk lihat di bawah soalnya. Ini mungkin masih bisa ditarik ulur. Sans harus berhati-hati. 2 pemain gak kelihatan dari Onyx. Oh udah baru mulai keluar dari area midnya. Sementara Kairi udah mulai back on track kali ini. Coba untuk mengusir seorang Kartizi dan Sanford. Berada di garda depan, Yawi flicker dia Oh. tapi nggak kena. Ini jadi informasi yang penting karena Yawi nggak akan bisa mundur kecuali dia bisa ngegigit dengan adanya satu buah beladihan. Dan pemain-pemain dari Eko sudah mulai terlihat kali ini. Onyx cuma cari informasi dulu sih sebenarnya. Ya, dan Pergerakannya pemain-main Eko ini di mana? Ya, dan Onyx yang sekarang sabar banget ya. Karena mereka belum melihat positioning dari Benny. Ini Benny Kitty benar-benar di belakang. Aduh. Nggak nunjukin batang hidungnya sama Ini sekali. kalau mau misalnya mau main potong juga nih dari Boots, lihat dia harus lewatin Sanji, ya kan? Iya. Kalau nggak lewatin bawahnya ada Sanford, ya. Oke, minion di atasnya lumayan jelek ya. Minion di Iya. atas pressure buat Onyx. Boots mungkin yang akan clear. Tapi untuk sekarang nggak boleh dilepas juga nih daerah lordnya dan di reset. Oke, ini pemilihan yang paling baik karena di atasnya udah jalan jadi reset dulu lordnya. Tapi lumayan serem ya, Yawi sekarang udah masih punya beladihan masalahnya. Dan Keyboy bakal coba stay terlebih dahulu di area midnya. Awas. Masalahnya Eko kayaknya yang bakal mau buka kali ini efek dari Fight Connect bersama dengan satu buah beladihan. Oh tapi lagi-lagi Iron Hawk yang gak kena dari seorang Yawi. Bakal dipaksa tim fight kali ini Benny Kitty berada di area belakang. Cuma satu buah Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Sans. Kali ini Kairi mengincar ke arah seorang Benny Kitty tapi cewek bakal coba 1v1 dengan seorang Sanford. Memang gak ada follow up damage kali ini karena meskipun satu buah Tyrant-nya connect. Tapi Keyboy bertahan di area depan. Kairi memang hilang. Boots berhasil untuk dapetin Sanford. Tapi apakah tim fightnya masih berlanjut kali ini? Keyboy pecah Immortality. Namun Lord berhasil untuk di reset. Masalahnya Onyx mereka harus peka sama mapnya. Dan yang kalau aku lihat ya dari pemain-pemain Eko sendiri, mereka tuh nggak nge-buy emo dulu loh. Dia Waktu ganti. mereka lagi fight, baru mereka ganti. Dia awalnya Pasang seperti ya? Wind of Nature gitu-gitu yang dia utamain dulu om. Kayak Athena bahkan tadi yang kalau gua nggak salah lihat ya, Benny Kitty tuh aktifin Athenanya dulu baru diganti sama dia om. Ya. Sedetail itu maksudnya. Sedetail itu sampai di late game ya. Dan semepet itu ya mereka ganti item. Yap. Oke, dan Lordnya kali ini kembali di setup dan hati-hati di bagian top lane ada Benny Kitty juga yang bisa melakukan split push. Ini Tapi enggak, masalahnya mereka mundur. gak ada retry masalahnya nih Yap. dari Onyx. Tapi ini harus di delay. Paling enggak Di reset ya? Nah kan bisa di reset mungkin kan? Heeh. Mungkin aja. Oke, Atau masih tak bisa diambil lagi? ditahan. 30 detik sabar aja mungkin dari Onyx. Sementara ini rajanya udah keluar nih Yawi. Oke, mau coba untuk mengincar ke arah cewek tapi cewek masih bisa menghindar. Dan Boots bakal coba Oh, untuk ada paksa Lordnya kali ini. Dan sementara Kartizi udah maju ke area depan. Oh, Kartizi berhasil untuk mendapatkan retry ke area Lord dan Keyboy. Bersama dengan pemain Onyx lainnya mereka harus mundur. Ini Lord yang mungkin sekarang bisa digiring sama Eko untuk masuk ke area base. Oke, percobaan yang bagus lah ya. Mereka masih mau mencoba dan kita harus reset lagi. Defense lagi kali ini Onyx. Kondisinya memang tidak bagus dan ini push yang paling oke menurut gua dari Eko karena 5 membernya masih ada om. Ya, dan itu dia yang memang ditunggu oleh Eko tadi.
5 member tersedia, mereka bakal jalan berbarengan. Kalau item in-game-nya Buset. udah lah ya, udah ganti-ganti terus-terusan juga. 21.000. Sanji juga udah punya Blood Wings dijual, ada Immortal sekarang. Ya semuanya dan mereka kan nabrak nih bersama-sama. Dan setup dari Onyx, ini mungkin harus di luar dari base juga. Kalau mereka terlalu mepet di base mereka, dari Benny ini bisa langsung fokus untuk menjahin base. Oke, Ya. oke. Ini lumayan bahaya pastinya karena base-nya masuk, Benny fokus objektif kayaknya nggak ada yang bisa nahan lagi. Yang kayak Om mau bilang tadi, bahkan ngandelin Kufra mungkin dengan momen yang pas itu baru bisa. Untuk top lane bareng sama Lord dan untuk laning lainnya juga lumayan bagus nih. Eko rapi banget laningnya sekarang. Ya, mereka buka Magic Sentry untuk cari informasi, tapi sepertinya 4 pemain sudah mulai kelihatan. Lordnya apakah masih bisa ditahan? Minion bakal coba keluar terlebih dahulu dari base pemain-pemain Onyx. Sementara kali ini masih punya beberapa immortality. Dan bahkan Kairi posisi Nice. dari depan masih bisa di-clear tentunya. Tapi Free hit. oh, free banget dari seorang Kairi. Sanji mencoba untuk nahan Tyrant Rage yang Onyx kalah 3 pemain. Kiba mencoba dari depan. Dan cewek benar-benar free dari belakang. Benny Q ditumbang. Kairi berhasil untuk menumbangkan Yawi. 4 pemain Kartizi. hilang. Tapi Kartizi Kartizi. membawa adanya minion kali ini. Oh, apakah base-nya masih bisa Teamwork. ditahan? Dan wipe out didapatkan oleh Onyx kali ini. Oh no, Onyx Esports. Sekarang mereka mencoba untuk membalikin keadaan. Push di area mid-nya. Karena kita sudah melihat Boots udah mulai siap untuk memotong di area mid. Teamfight yang begitu disiplin dari Onyx di area base-nya. Oke, amat 70 detik. Mid-nya bisa di-push. Di atas langit ada Onyx. Go Onyx, go Onyx. Kali ini lihat 5 pemain dari Onyx mereka masuk ke area base-nya Eko Gak ada Philippines. yang defense. Mereka cuma bisa melihat, menatap dari kejauhan dan Suns masih dengan recall-recall-nya dan Onyx Esports menuju ke arah babak Grand Final 3-0. What a comeback dari Onyx Esports. Comeback Israel. Wah, Di gila. atas langit ada Onyx. Grand Finalist kita yang kedua. Onyx versus Blacklist di Grand Final. Oh my god, Onyx Esports. Sang Raja Langit tentunya tidak mudah ditumbangkan. Dan ini pertama kalinya Eko Philippines. Mereka turun ke bronze match. Yes, dan juga masih mempertahankan 100%. Ih, gemes banget. Game rate untuk Onyx tadi. Dan ya, itu nabrak semuanya. Terlalu paksa juga sebenarnya. Gini, Eko. mungkin yang gue lihat tadi Eko dia kebawa adrenalin Om. Setuju. Karena setuju. biasanya kan nge-push berempat, bertiga. Tadi lu ngekap Om. Gila berlima sih. ya. Itu dia makanya dia Terus- dia kayak kebawa adrenalin. Kayak udah pasti nih kita Iya. bisa nih, kita bisa Kalkulasi bareng-bareng. timing minionnya juga sih sebenarnya menurut aku. Dan ternyata dipatahkan oleh Onyx tadi. Wah, Gak gokil ada yang Onyx. pulang. Onyx, gue speechless banget melihat kata-kata dari Onyx. Dan ya bentar lagi kita akan melihat interview di Kamboja. Silakan host yang ada di sana. Wow, wow, wow! Som Ho ơi, ổn định mùi màu! Wow, wow, wow! That's crazy! Wow, ឥឡូវនេះយើងឃើញថាអូននេះទទួលបាននូវជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះហើយដែលយើងឃើញថាកាលពីរដូវកាលមុនអូននេះគាត់ត្រូវបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់អេកូបាទបានដាក់គាត់នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអូននេះទទួលបានជ័យជំនះទៅលើអេកូវិញហើយសូមហៅឲ្យខ្លាំងៗឲ្យអេកូរបស់អូននេះមួយមក វ៉ាវហ្គេមនេះពិតជាល្អមើលមែនតើយើងមិននឹកស្មានដល់ទេហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលចុងក្រោយគឺ5 player គឺត្រូវបានទៅទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះហើយនេះជាឱកាសមួយដែលអូននេះអាចទទួលបាននៅជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះផងដែរអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងការសងសឹកមួយនេះបានទទួលបានជោគជ័យនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមជួបជាមួយនឹងម៉ារ៉ានៅលើឆាកទាំងអស់គ្នាបាទ Everybody go! Congratulations, Onyx! Finally, it will be Philippines versus Indonesia in the grand finals. You guys are heading to the grand finals. How do you feel right now? I feel very good that we defeat the MPL Phase champions and M4 champions. វ៉ាវពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងដៃគូប្រកួតរបស់គាត់មួយនេះផងដែរបាទ Coach Yab, this is for you. Coach Yab,
great strategy. You were amazing. Your team was able to sweep the world champions. They eliminated you from M4 last time. But what was different this time around? Because they couldn't even get one game from you. Maybe we just lucky and we learn from our mistakes. វ៉ាវពិតជាល្អមែនតើយើងឃើញថា Onyx ត្រូវបានកំចាត់ចោលនៅក្នុង M4 គឺគាត់មិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួត MSC ឆ្នាំ 2023 ហើយនេះគឺជាសំណាងមួយដែលគាត់ទទួលបានក៏ដូចជាការរៀនអំពីកំហុសដែលគាត់បានសាងផងដែរឥឡូវគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយ Yeah my question is that it seems like you read Echo like a book so can you tell me is there any preparation for that series maybe me and Coach Chef combine because before in M4 we both get lost with Echo, so we combine to beat Echo. វ៉ាវគាត់បាននិយាយថាការពី M4 គាត់មិនទទួលបាននៅជ័យជំនះទេឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញហើយថាពិតជាទទួលបាននៅជោគជ័យមែន Now, once again, Kyrie, this one is for you. I don't know if you guys know, but that was the longest game for MSC. It was about 39 minutes and 51 seconds. And did you guys see his Lancelot? Amazing. Now, we're getting a lot of comments that you are now the best jungler in the world. And your Lancelot was one of a kind. You were going up against the Lancelot god, which is Carl Teasy, but your movement was something else. You were so hard to chase. You were all over the place. They even said when Kyrie was using his Lancelot, it was as if Lancelot had wings that could fly. What do you have to say about that? I think I can only dash, but I cannot retreat. You can only dash, but not retreat. But do you believe that you are now the best jungler? I think still no, because we still have to defeat Blacklist, and for me, Carl and Wise are the top junglers. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា hero របស់ Kyrie គឺជាអ្នកណាដែរឬអត់គឺ Lancelot អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រើសយក Lancelot ហាក់បីដូចជា Lancelot អាចមានស្លាប់នៅក្នុងការហោះហើរពេញតែឆាកប្រយុទ្ធនឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺភាពជោគជ័យមួយផងដែរបាទ But now we're going to go back to that. What do you have to say that you were able to out Lancelot, the Lancelot god? What do you have to say about your performance there with the Lancelot? Because that was a statement game, using his own hero, his best hero, against him. For me, I still think Carl is the better Lancelot than me, and I can only, like what I said earlier, I can only dash, and I cannot retreat. He thinks that Carl TZ is the better Lancelot than him because he can only dash and not retreat. អូខេគាត់ថាអ្វីដែលគាត់លេងហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាគ្រប់គ្រាន់ប្រហែលទេនៅមានអ្នកល្អជាងគាត់ទៅទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជា result ដែលគាត់ទទួលបានគឺភាពជោគជ័យមួយនេះផងដែរបាទ Okay so I still have some more question to you I believe that defeated him as a team is not really easy do you believe it that you can defeat the other team is Echo do you think that you can defeat it at the first place before they play, yeah. Before the game, were they confident that they were going to sweep Echo, the world champions? Wow, yeah. Actually, we're not expecting. I mean, we join every tournament, and our only goal is to win. Okay គាត់អត់បាននឹកស្មានថាគាត់នឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះមួយនេះនៅក្នុងការឈ្នះ Echo ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការដែលគាត់ស្រមៃនោះគឺជាការទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដង Now let's talk to Boots, the MVP of game number 2. You were something else, Boots, such a beast. Actually, you controlled Sanford, which is the key player who usually initiates. So let's talk about your dominance for all 3 games. I don't know, I just keep my eyes into Sanford because he's my idol. Oh,
he kept his eyes on Sanford because Sanford is his idol. អូខេអញ្ចឹងគាត់ថាតែគឺជា idol របស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ keep eye មានន័យថាដោតអារម្មណ៍ទៅលើនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានផងដែរបាទ Now tomorrow, it's going to be against Blacklist International. They eliminated you before in the World Champion, actually, Coach Yeb. How is it going to be different this time around? Because we can tell how much you guys have prepared. You're really dominating. In Indonesia, you're doing really great, but when it comes to the world stage, usually you come short, but this time around, everybody believes that you're going to take it. So up against Blacklist International, what's different this time around? Of course, we still respect Blacklist. We know they are strong, but we will just give our best tomorrow. បាទគាត់ដឹងថា Blacklist គឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅពេលណាទេគឺ Blacklist តែទទួលបាននូវជ័យជំនះប៉ុន្តែគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹង Blacklist នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកផងដែរបាទ And now, it's time to find out who the MVP of this series is. Who do you think it is? We're getting a lot of cheers from the crowd. And the MVP goes to Keyboy! Wow Keyboy! right next to me Congratulations! Congratulations. What contributed to your great confidence and the great fight that you put up today? What contributed to your great performance today, you being the MVP of this series? I don't know because my team carry me. អូខេគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺជាលក្ខណៈ team តែម្ដងគឺជាក្រុមតែម្ដងមិនមែនគាត់តែម្នាក់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺចេញពីសមិទ្ធផលរបស់ team ទាំងមូលតែម្ដងបាទ And what is your, Keyboy, it's your turn still. What is your message to Blacklist International? Because now you're going to go to the grand finals tomorrow. Good luck, have fun. Other than good luck, have fun. Other than good luck, have fun. អូខេសប្បាយសប្បាយ Go ahead. Other than good luck, have fun. Coach Yeb, ikaw naman. Anong mensahe sa Blacklist International? Same lang. Other than good luck, have fun. Bigyan natin ng magandang laban ng lahat. Let's give everybody a great fight. អូខេតោះស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលប្រកួតស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះ Oh, it's going to be an epic showdown for tomorrow. We're going to find out what happened in that game, break it down for us casters, and see the world. Tiga kosong untuk Onyx dan congratulations berhasil menuju ke babak grand final. Ya. Meskipun kita ngelihat game 3 panjang banget, berapa menit? 39 menit. Wah kagak tahu dah, saya juga tidak ngitung berapa menit. Yang Itu saya kayak- hitung lamanya 39 menit, lordnya 7 kali. Yang kita hitung juga berapa kali Tyrant Rage-nya Keyboy. Kena. Jadi Beda saya juga. hitung Immortal sisa berapa ya tadi ya? Iya, iya. Kayaknya 2 dia, aduh kayaknya 3 gitu. Benar-benar, tapi luar biasa sih, kelihatan memang spirit mereka, fighting spirit dari tim Onyx ini kelihatan banget, mereka mau ngebalesin dan bahkan gak kasih chance sama sekali untuk Eko bisa dapetin 1 game pun. Iya 3-0 Israel kawan-kawan, akhirnya Indonesia masuk di grand final. Iya, ini berkat Turnamen dukungan teman-teman internasional. juga loh. Ya menang dari Region PH nomor 1-nya lagi kan ya. Iya. Iya, MPL-nya. 4-0 lagi. 4-0 lagi. Ini kalau ini struktur ya. Strukturnya kan Gimana nih? MPLPH nih, yang menang kan Eko. Wow, terima 3 kasih juta teman-teman penonton. semua. Dan silakan langsung di-redeem saja kodenya buat teman-teman ya di dalam in-game See the World. Langsung saja karena kita berhasil untuk mencapai 3 juta. Wow. Oke, 3 juta penonton ya. Terima kasih para penonton yang selalu support juga. Ingat masih ada besok juga Iya. teman-teman grand finalnya. Belum selesai sampai sekarang dari Onyx-nya. Betul, benar banget. Dan mungkin ya berbeda strategi ya kalau ketemu dengan Oh iya Blacklist dong, juga. bandnya juga beda. Masanya kita juga tahu kan Blacklist sekarang udah bukan tim yang UBE lagi gitu loh. Mereka udah bisa main lepas. Iya. Udah gak mengandalkan kita tempel 5, ayo bareng-bareng enggak udah. Iya, Tadi iya. kelihatan beda banget tadi buat. Yes, Ya, benar dan- banget. Dan tentunya kita udah tahu ya MVP dari game kita yang ketiga jatuh ke tangan seorang
Keyboy di sini. Oh ini gila sih Kufranya, dia banyak. Ya Banyak udah pakai banget. Windtalker tuh. Ya udah. Ini terakhir ya, Iya, semua iya, itu iya. beli Rapid Boots, Dan Windtalker. Windtalker. Udah Wah, yang penting iya. cepat kita yuk selesai. Soalnya Karena wipe out. ya udah wipe out ya, udah gak ada siapa-siapa juga tadi. Dan ya, ini dia untuk highlight bagaimana mendefense base dari Onyx ya. Gila sih, berulang kali mereka bisa ngedefense meskipun perlawanannya dari Eko sendiri adalah mereka berhasil untuk dapetin Lord turtle-turtle-nya juga sekalian bisa diambil tadi. Dan tugas berat sebenarnya diemban juga oleh Boots tadi, di mana dia harus fokus untuk incer di area belakang. Cuman ini 5 pemain dari Onyx memang benar-benar kelihatan sangat sinkron satu sama lain. Ceweknya, positioningnya, terus juga dari Keyboy-nya dan Boots-nya juga lihat Boots itu lagi nyari stack dulu di belakang, baru dia dash ke depan buat incer Benny Cutie. Karena Benny Cutie memang pemain yang harus tumbang. Dan ada beberapa kesempatan di mana Benny Cutie ini selalu terus-menerus terpick. Ya. Jadi memang hilang satu ya dari Eko, tapi hilang satunya ini mereka gak punya damage akhirnya. Dan setiap kali tim fight mereka hilang satu entah Yawi atau Sanford, Eko tuh mainnya lebih hati-hati karena mereka tahu masuk ke arah late game. Ini sebenarnya Ini cewek sih. positioningnya bagus banget tapi akhirnya sih. Ya ini yang keculik Benny Cutie lagi kan. Iya. Benny lagi om. Benny lagi yang kena terus-menerus. Dan tanpa damager, mereka nggak bisa start Lord langsung tadi. Lihat positioning Benny sebenarnya udah bagus di awal-awal tim fight Lordnya ya. Iya, Tapi pas masuk nge-push ke arah Lordnya, ke base-nya itu agak sedikit sulit. iya. Adrenalin mungkin ya. Iya. Ke bawah sama dia juga. Apalagi di waktu momen ketika Lancelot lagi dikejar tadi. Iya, dia yang paling semangat ngejar Paling tuh, Om, semangat sebenarnya. banget dia. Sampai di sampingnya Lancelot. Ya, tapi Sampingnya. sebenarnya Keyboy itu selalu dapat kalau nggak momen penting hero Ini satu. sih, ini sih. dapat kumpul, banyak. Kumpul 5 semua nih. Kena Muddles. Tuh, lihat. Kena Keyboy lagi. Gila keangkat semuanya. Partisi bisa apa? Dia cuma ngeliatin akhirnya dari belakang. Iya. Karena source damage dealernya udah habis semuanya. Dan langsung satu tim fight. Nah, ini usaha terakhir Kaltisi sih. Ini memang layak buat dicoba oleh dia. Ya dia defense sendiri juga kayak Gak bisa lah. dia nggak bisa juga, dia mending Iya, coba ini dan dicoba. ya itu dia wipe out ya. Akhirnya bisa ditutup dengan 3-0 oleh Onyx. Wise Waduh. Onyx ya untuk Ini item Waduh, build-nya kayaknya agak susah ya. agak Susah banget ya. nih. Ini bisa dikembalikan 5 menit yang lalu gak ya? Item build-nya ya? Jangan yang di end game ya. Kufra Windtalker di mana Hunter Sword gimana menurut semua nih Om? Ini buat mukul base tadi ya Ini buat kawan-kawan pukul base ya biar cepat. Semua Windtalker kan semuanya kecuali Sans mungkin Sans Windtalker juga. Karena tadi Sansnya yang nge-recall tadi di depan. Iya. Ya sisanya ya udahlah, ini udah item penutupan tadi ketika pemain-pemain dari Eko itu semuanya terkena wipe. Nah kalau dari Eko ini belum ganti item dan immortalnya pecah dari Eko. Dan ya sekali lagi ini Benny Cutie yang gak ada dikasih kesempatan. Kesempatan dia ada waktu team fight awal. Iya. Tapi begitu selesai tim fight awal, waktu kita melihat Benny Cutie lagi berupaya untuk masuk ke depan, maju. Habis dia ngelepasin Bennett Rage-nya dia atau dengan Nimbirus Passion-nya. Nah itu posisi dimana Benny Cutie dikejar sama Boots. Dikejar habis-habisan ya. Wow, tapi memang sebenarnya usaha yang harus diapresiasi sih dari Boots. Tapi Sanji boleh-boleh ya. Keyboy juga tapi Sanji. 3 game, Wow. 3 kali jadi ace. Dan Di posisi kalah berarti tiga-tiganya Om. ya, tiga kan di posisi yang kalah dan Monster Gold Stall-nya juga dipegang oleh Eko tadi. Tapi ini sama-sama kuat ya untuk kedua tim dan Guardian Wingman-nya akhirnya diisi oleh Keyboy. Dan GPM tertinggi ada di Boots ya. Karena Ada Boots. yang ngisi lane ya. Iya. Dan kelihatan memang